saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Jumat 13 Juni 2025, peringatan wajib Santo Antonius dari Padua. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Perikop ini merupakan penegasan dari Yesus bahwa Ia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru menyempurnakannya. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum bukanlah sekedar mematuhi beberapa syarat-syarat yang sudah ada dalam hukum itu agar tampak menjadi sah, melainkan Yesus menghendaki pelaksanaan hukum itu harus sungguh melihat kedalaman inti dari hukum itu, yakni cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama menjadi landasan dari hukum tersebut. Hari ini Yesus menegaskan otoritasnya atas perintah yang keenam, jangan berzina dan jangan mengingini istri sesama, perintah yang ke-9 dari hukum Taurat yang berkaitan dengan seksualitas dan kemurnian pikiran. Saudara-saudari yang terkasih, seksualitas adalah bahasa manusia yang mengungkapkan cinta dan perjanjian itu sejak dari awal ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu, seksualitas tidak boleh dipermainkan begitu saja. Kita tidak boleh mengubah orang lain menjadi objek kenikmatan, bahkan jika itu hanya dalam pikiran kita. Dari sinilah muncul pernyataan Yesus, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berbuat zina di dalam hatinya. Apa maksud Yesus di sini? Ia tidak sekedar berbicara tentang tindakan lahiriah dari berzina, tetapi tentang keadaan hati manusia. Dosa tidak bermula dari tindakan fisik saja, melainkan lahir dari keinginan yang tersimpan dalam hati. Dengan kata lain, dosa tidak hanya terjadi dalam pikiran nyata, tetapi telah dimulai dari dan dalam pikiran dan hati kita. Lewat teks ini, Yesus tidak hanya sekedar mengatakan jangan berzina, namun Ia melangkah lebih jauh menyatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya telah berzina di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjaga kesucian hati dan pikiran kita, karena dari sanalah segala sesuatu bermula. Menjauhkan diri dari niat-niat jahat
yang mencemarkan relasi kita dengan sesama, dengan pasangan hidup, bahkan dengan Allah sendiri. Jika kita membiarkan diri kita terjerumus dalam keinginan-keinginan yang tidak suci, yang tidak jujur, yang tidak lurus, yang tidak benar, maka kita sebenarnya telah melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itulah Yesus menggunakan kata yang tegas tadi dalam Injilnya, jika matamu menyesatkan engkau, cutilah dan buanglah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, potonglah dan buanglah. Tentu tindakan yang dimaksud oleh Yesus bukan secara dalam arti harafiah melukai diri sendiri, melainkan sebuah peringatan agar kita berlaku tegas dan berani mengambil tindakan tegas untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa kita. Dengan mengatakan, cungkil matamu, potong tanganmu. Sekaligus Yesus juga mengingatkan, seringkali akar dari dosa itu bukan terjadi secara menyeluruh, tetapi lahir dari hal-hal kecil dari dalam hati, kemudian mengalir ke tindakan yang diperbuat oleh mata melihat dan sampai kepada tangan tak hanya melihat lagi, juga melakukan tindakan-tindakan yang berbuat dosa. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari hatilah lahir setiap tindakan-tindakan yang jahat. Maka pertama-tama kita harus membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, agar setiap tindakan kita juga menjadi tindakan-tindakan yang suci. Lebih lanjut, Yesus juga berbicara tentang kesetiaan dalam hidup perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan seksualitas antara suami istri, hubungan fisik, bukan. Tetapi perkawinan sejak awal mula dijadikan oleh Allah sebagai komunikasi cinta kasihnya. Maka sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa perkawinan itu adalah suci bagi Allah. Sejak awal mula Allah menciptakannya. Diajak untuk senantiasa menjaga perkawinan itu. Bahkan dalam Perjanjian Baru ditegaskan bahwa perkawinan itu, relasi antara suami istri itu menjadi perlambang atas relasi Kristus dan gerejanya. Perkawinan adalah sedemikian suci. Maka suami istri yang dalam perkawinan harus memperjuangkan kesucian, kesetiaan dalam perkawinannya. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal inilah yang menjadi permenungan kita hari ini. Kita diajak memurnikan hati kita sebagai sumber dari tindakan-tindakan kita yang baik, dan sekaligus juga diajak bagi orang-orang yang hidup dalam perkawinan